Karena setelah saudara mendapatkan seorang guru ataupun mentor yang baik, saudara tidak selamanya menjadi seorang murid. Saudara bertumbuh dan kemudian menjadi seorang guru dan kemudian memuridkan murid yang lain, demikian seterusnya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-26 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Pengajaran Pribadi dan Manfaatnya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Injil Markus pasal 4 ayat 33-34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus memakai banyak perumpamaan seperti itu untuk mengajar mereka. Karena dengan cara itu mereka bisa mengerti. Dia selalu memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Tetapi waktu Yesus dan murid-muridnya sendirian, dia menjelaskan arti dari setiap hal yang digambarkan dalam perumpamaan itu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 33-34. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus benar-benar adalah seorang guru yang agung. Dia sering berkhotbah di sinagoge. Dia mengajar banyak orang di tepi laut Galilea. Dia juga mengajar secara private ataupun secara pribadi, khususnya tentang perumpamaan yang pertama kali diceritakan di depan umum, yang kemudian dia jelaskan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus diberkati memiliki pengajaran pribadi, sementara mendengarkan firman Tuhan di tempat umum sangat berharga. Apakah saudara memberi perhatian dan mendapatkan manfaat dari pengajaran pribadi? Apa itu pengajaran pribadi? Sederhananya adalah pengajaran pribadi ini adalah mengajar di dalam lingkungan pribadi, misalnya di rumah, di kantor, di kursi, ataupun di bangku-bangku taman. Hanya terdiri dari guru dan murid, atau paling banyak kelompok kecil murid, di mana pengajarannya informal. Biasanya dialog daripada guru ataupun dosen. Pengajaran pribadi melibatkan lingkungan pribadi yang lebih intim untuk belajar. Contohnya, Yesus dan murid-muridnya dalam teks kita. Kemudian ada contoh yang berikutnya di dalam dialog Yesus dengan Nikodemus pada malam hari. Lalu Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub pada siang hari. Filipus dan sida-sida Etiopia di dalam perjalanan dalam kereta. Dan kemudian Filipus menjelaskan kepada sida-sida di Etiopia sehingga akhirnya sida-sida ini minta dibaptis. Lalu ada Petrus yang pergi ke keluarga ataupun ke rumah tangganya Kornelius. Nah, ini adalah contoh-contoh di dalam Alkitab sendiri bagaimana bahwa sesungguhnya pengajaran privat ataupun pengajaran pribadi itu sangat efektif di dalam pekabaran Injil. Kemudian ada contoh sepasang suami istri, yakni Aquila dan Priscilla yang merupakan teman dari Rasul Paulus, sama-sama seorang tukang tenda. Mereka mengajar Apolos di rumah mereka karena Apolos adalah seorang pengkhotbah besar, tetapi yang diajarnya itu hanya itu-itu saja, hanya tentang jalan Allah saja, sedangkan Aquila dan Priscilla memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dan akhirnya suami istri ini, baik Aquila maupun Priscilla, membawa Apolos ke rumahnya dan mengajarkan Apolos firman Tuhan yang lebih mendalam.
sehingga nantinya khotbah Apolos lebih efektif lagi. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Paulus sewaktu dia mengajar di rumah, termasuk mengajar di rumahnya sendiri, itu dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20, Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Alkitab penuh dengan contoh-contoh pengajaran yang bersifat pribadi ataupun individual. Yesus dan pengikutnya banyak menggunakan pengajaran pribadi sebagai tambahan untuk pengajaran umum. Kalau misalnya ketika khotbah di depan umum banyak yang tidak mengerti, orang-orang bisa datang kepada Yesus ataupun datang kepada guru dan dosen mentor mereka untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus, sehingga guru-guru mereka pasti akan menjelaskan kepada yang dirasa kurang mengerti. Untuk memahami alasannya, perhatikanlah jawaban untuk pertanyaan, apa manfaatnya? Manfaat dari pengajaran pribadi adalah perhatian pribadi. Pengajaran umum paling baik merupakan pendekatan tembakan. Misalnya kalau kita ingin mengajarkan suatu topik, kita sampaikan itu hanya bersifat tembakan secara umum ya, bukan seperti sniper yang memfokuskan kepada satu individu dengan fokus yang tepat sekali. Kalau khotbah di mimbar itu adalah seperti tembakan berondongan begitu ya, berondong ya. Jadi tembak sering sekali ada yang kena sasaran dan ada yang tidak kena sasaran. Nah, penonton ataupun hadirin memiliki banyak orang dengan kebutuhan dan tingkatan pemahaman yang berbeda. Makanya setelah mengajar di tempat umum perlu ada dialog secara pribadi. Tidak ada satu mata pelajaran atau pelajaran yang memenuhi minat setiap orang. Dengan pengalaman pribadi sebagai guru dan juga dosen puluhan tahun, saya juga melihat bagaimana biasanya mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah ataupun mata pelajaran tertentu itu pun karena adalah tuntutan dari SKS, bukan karena minat secara pribadi. Apalagi orang-orang yang datang ke gereja. Jadi memang perlu pengajar-pengajar yang bersifat lebih privat ataupun kelompok kecil. Pengajaran pribadi dapat memenuhi kebutuhan atau minat individu. Kebutuhannya mungkin mendasar. Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Misalnya ada pertanyaan semacam itu. Lalu minatnya mungkin bersifat secara akademis. Saya bertanya kepada Anda, siapa yang tahu nabi siapa yang mengatakan ini? Nah, ini adalah contoh ya, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan akademis. Keinginannya mungkin bertumbuh di dalam pemahaman, misalnya seperti murid-murid setelah mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus di tempat umum, lalu mereka datang secara pribadi dan mengatakan kepada Yesus, "Guru, tolong jelaskan perumpamaan ini kepada kami." Nah, itulah yang murid-murid lakukan terhadap gurunya. Murid tersebut mungkin ingin segera bertindak. Apa yang menghalangi saya dari dibaptis? Atau apa yang menghalangi saya untuk mengikut engkau menjadi seorang murid misalnya. Pengajaran secara umum tidak dapat memberikan perhatian individu seperti itu. Lalu, manfaat dari pengajaran pribadi adalah pertanyaan pribadi. Pengajaran umum tidak cocok untuk mengajukan pertanyaan pribadi. Beberapa tempat misalnya di suatu gereja atau di suatu ruang pertemuan seminar biasanya tidak suka ada pertanyaan selama khotbah berlangsung atau seminar berlangsung. Orang yang pemalu seringkali terlalu terintimidasi untuk bertanya di hadapan umum. Pertanyaan pribadi tidak selalu cocok untuk dipertanyakan di dalam ceramah umum. Pengajaran pribadi cocok untuk pertanyaan terkait dengan minat atau tingkat rohani seseorang, tanpa takut diejek atau diinterup. Pengajaran pribadi memungkinkan untuk pertanyaan, penyelidikan, dan tindak lanjut sehingga sang guru ataupun sang mentor bisa memfollow up. Lalu pengajaran pribadi yang berikutnya adalah manfaatnya adalah pembelajaran superior. Orang-orang sukses, orang-orang yang super di dalam hidupnya memiliki mentor atau penasihatnya sendiri. Misalnya atlet olimpiade memiliki pelatihnya tersendiri ataupun pelatih pribadi.
Lalu penggemar kebugaran yang serius itu biasanya juga memiliki pelatihnya secara pribadi. Para murid mendapat manfaat dengan waktu mereka bersama-sama dengan Yesus. Pelatihan rohani pribadi adalah bagian dari rencana Allah. Jadi Allah memang memakai cara ini untuk melatih pemuridan. Ya, ada kelompok yang besar, ada kelompok yang kecil. Tidakkah saudara berpikir bahwa saudara membutuhkan guru secara pribadi? Maka saudara harus menjadi seorang guru juga. Karena setelah saudara mendapatkan seorang guru ataupun mentor yang baik, saudara tidak selamanya menjadi seorang murid. Saudara bertumbuh dan kemudian menjadi seorang guru dan kemudian memuridkan murid yang lain, demikian seterusnya. Maka saudara dapat memberikan pengajaran pribadi, karena pengajaran pribadi memberikan kesempatan untuk akselerasi dan pembelajaran lanjutan. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya di dalam pembelajaran. Kesimpulannya, kesediaan untuk mendengarkan khotbah dan pengajaran umum adalah sifat yang terpuji. Apakah saudara mendengarkan khotbah di dalam ibadah? Itu baik. Apakah saudara menghadiri dan berpartisipasi di dalam kelas Alkitab di gereja? Itu sangat bagus. Tetapi jika saudara ingin benar-benar serius tentang keselamatan saudara dan meningkatkan pertumbuhan rohani, temukan pelatih kebugaran rohani pribadi saudara. Hadiri pelajaran Alkitab di rumah atau mulailah di rumah saudara. Setelah 2 murid berjalan bersama Yesus di jalan menuju ke Emmaus, mereka berkata satu sama lain, "Oh, semangat kita begitu menyala-nyala dalam perjalanan tadi ketika dia berbicara dan menjelaskan isi kitab suci kepada kita." Lukas 24 ayat 32 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pengalaman mereka yakni hati senang belajar sering dibagikan hari ini oleh banyak orang yang bersedia untuk lebih dari sekadar menghadiri gereja. Mereka mesti terlibat dalam pengajaran firman Tuhan secara pribadi dengan seorang mentor. Apakah hari ini saudara memiliki seorang mentor Alkitab secara pribadi? Berbahagialah saudara, karena Tuhan menginginkan hal ini ada di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dapat belajar firman Tuhan, apalagi kalau saudara memiliki seorang mentor Alkitab, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan mempunyai planning, mempunyai rencana, mempunyai rancangan kurikulum yang sangat indah atas hidup saudara. Kiranya saudara merespon firman-Nya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.